Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Dialog Riau Cemerlang bersama saya Muhammad Rizal. Kali ini kita akan bahas terkait dengan solusi mengatasi overcrowd atau kepadatan di rutan dan juga lapas di Provinsi Riau. Karena lapas yang ada di Indonesia, terutama di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Riau ini kerap disorot menjadi lapas ataupun rutan yang over kapasitas begitu. Benarkah hal itu terjadi dan apa solusi untuk mengatasi over kapasitas atau kepadatan yang terjadi di rutan maupun lapas yang ada di Provinsi Riau? Untuk membahas tema kita kali ini pemirsa sudah hadir bersama kami di Studio 2 TVRI Stasiun Riau Kadif Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi Riau, ada Bapak Maulidi Hilal. Assalamualaikum Pak Hilal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa. Luar biasa, terima kasih Pak Hilal sudah hadir dan ini merupakan satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas karena menjadi perbincangan di media sosial, kemudian di pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik bahwa lapas sejumlah daerah di Indonesia mengalami overkapasitas termasuk juga yang ada di Riau. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kira-kira bagaimana kondisi terkini lapas ataupun rutan yang ada di Provinsi Riau? Benarkah mengalami overcrowd atau overkapasitas? Seperti apa penjelasan Pak Hilal? Ya, terima kasih Bang Rizal. Jadi memang untuk isi lapas rutan seluruh Indonesia secara umum memang sudah overload ya. Seperti halnya kita lihat yang di Riau saja, kita lokalisir. Untuk di Riau itu kapasitas hunian, ini kapasitas hunian kamar yang ada di lapas rutan seluruh Riau itu 4.300. Dari 4.300 itu total isi per hari ini 21 Februari itu sekarang 13.638 orang. Jadi bisa dibayangkan isi itu sudah hampir 3 kali lipatnya dari kamar hunian yang tersedia. Dan ini tentu menjadi problematika karena lapas rutan itu notabene-nya adalah sebagai satu tempat pemidanaan di Indonesia yang sudah berorientasi kepada treatment offender center. Apa itu Pak? Artinya kita lakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Des di situ warga binaan bukan hanya sebagai objek dari pembinaan, tetapi warga binaan atau narapidana ini sudah kita dengan sistem pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek, tapi dia pun menjadi subjek dari pembinaan itu sendiri. Pelaku ya, yang menjadi pelaku juga dalam pembinaan itu ikut serta. Ikut serta, karena ada 3 faktor yang menjadi keberhasilan dari pembinaan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah petugas, yang kedua narapidana itu sendiri atau warga binaan pemasyarakatan, yang ketiga masyarakat. Dengan doktrin reintegrasi, karena ini beberapa kali mengalami perubahan pergeseran sistem pembinaan di dunia internasional, termasuk di Indonesia. Di Indonesia dulu menggunakan sistem kepenjaraan. Nah, sistem kepenjaraan ini sudah berubah sejak tahun 64. Dideklarasikan di Lembang, Bandung oleh Dr. Saharjo pada saat itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia, bahwa sistem pemadanan Indonesia setelah kemerdekaan tahun 64 berikutnya diganti dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan. Dulu namanya penjara, sekarang namanya lembaga pemasyarakatan. Dengan doktrin reintegrasi sosial. Apa itu maksudnya? Artinya kalau dulu orang itu bagaimana supaya jerak. Pokoknya kalau ada yang mencuri supaya dia kapok. Kemudian beralih rehabilitasi sosial. Direhab artinya yang bersangkutan bisa kembali ke masyarakat.
tapi hanya yang bersangkutan saja. Nah, dengan reintegrasi sosial tidak bisa kami lembaga pemerintah dengan warga binaannya saja. Mereka akan kembali kemana? Kan kembali ke masyarakat. Iya. Nah, otomatis masyarakat pun kita ajak untuk bersama-sama hayu melakukan pembinaan. Oleh karena itu, dengan reintegrasi sosial ini, bagaimana untuk merubah perilaku warga binaan ini yang tadinya melakukan kejahatan, merubah dirinya, kemudian bisa kembali ke masyarakat. Dan di situ ada 3 faktor yang tadi, petugas, warga binaan, dan masyarakat. Harus terintegrasi. Terintegrasi. Tidak bisa masing-masing jalan. Masyarakat dalam hal ini terbagi 2, masyarakat keluarga Iya. dan masyarakat Sekitar atau lingkungannya. termasuk pemerintah. Pemerintah juga. Pemerintah pusat, daerah, semuanya punya andil bagaimana supaya warganya ini bisa kembali kepada masyarakat. Umpama di Riau. Iya, iya. Nah, pemerintahan Provinsi Riau seperti apa kontribusi untuk memberikan juga bantuan kepada sama-sama lembaga pemerintah ini, Iya. supaya warganya bisa kembali kepada masyarakat. Begitu juga di kabupaten, begitu juga di kota, kemudian seluruh elemen masyarakat semuanya harus ikut karena mereka akan kembali kepada keluarganya yang notabene adalah masyarakat bangsa kita juga. Karena tidak selamanya warga binaan itu akan bertempat tinggal atau berada di lapas Betul. ataupun rutan ya Pak Hilal. Betul. Baik, Iya. pertanyaan saya berikutnya tadi disebutkan bahwa sudah over kapasitasnya itu bahkan mencapai 3 kali lipat ya Pak Hilal. Iya. Apakah ini terjadi di semua rutan ataupun lapas yang ada di Riau atau ada beberapa yang kemudian tidak over kapasitas atau seperti apa Pak? Kalau untuk di Riau semua Semua Pak. kalau di Riau ya. Kalau di Indonesia mungkin yang provinsi atau kabupaten kecil pelosok barangkali itu sih masih yang penduduknya masih sedikit ya. Tetapi rata-rata yang jumlah penduduknya banyak, provinsi yang padat, Iya. itu pasti overload semuanya. Baik, ini mungkin sekaligus klarifikasi juga ya Pak Hilal ya. Mumpung Pak Hilal hadir bersama kami di Dialog Riau Cemerlang, katanya ada sebuah berita menyebutkan bahwa salah satu lapas yang ada di Provinsi Riau, sebut saja lapas di Bagansi Api-Api, Iya. ini menjadi lapas terpadat se-Indonesia. Apakah benar seperti itu Pak? Betul. Kenapa disebut terpadat? Karena Bagansi Api-Api ini kapasitasnya hanya 80 80 orang. orang. Dan diisi oleh, Sekarang itu sudah 1.000 lebih. wow, Nah, bisa dibayangkan 80 isinya 1.000. baik. Jadi ini memang disebut nomor 1 di Indonesia karena sudah 800% isinya lebih dari kapasitasnya. Baik, baik. Ini menjadi satu hal yang miris sebenarnya dan ini butuh solusi bagaimana upaya untuk bisa mengurangi overcrowd atau kepadatan yang terjadi di lapas. Tapi sebelum ke solusi, Pak Hilal, saya ingin tanyakan ini bagian juga edukasi kepada para penonton kita. Sebenarnya apa yang terjadi, resiko apa yang bisa terjadi dalam sebuah lapas ataupun rutan yang memang tingkat kepadatannya itu sudah melebihi ambang batas seperti salah satunya di kota Bagansi Api-Api. Seperti apa, Pak? Ya. Jadi memang pertama pasti akan ada efeknya. Karena kita kan tadi programnya treatment ya, pembinaan. Ya. Ketika hal ini menjadi padat lebih banyak dari yang seharusnya, otomatis satu, pembinaan tidak akan berjalan efektif. Kedua, anggaran biaya dari negara. Ini tentu tidak serta-merta, ya kita tiap tahun terus mengajukan kepada pemerintah pusat ya untuk melakukan pembinaan. Bahkan tidak jarang kita itu mengajukan, cuman kan namanya istilah kue, udah ini Kementerian Hukum dan HAM sekian. Iya. Nah, bagilah secukupnya kementerian yang lain. Nah, kita mengertilah bagaimana kebijakan moneter pemerintah ini. Nah, oleh karena itu kekurangan-kekurangan ini Dari segi anggaran pasti tidak mencukupi, Ya. tidak mencukupi karena untuk pembinaan ini kan memang perlu biaya yang cukup memadai ya. Nah, oleh karena itu menyiasatinya kami pun mencoba untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi, kota, daerah, dan elemen-elemen masyarakat lain yang
juga tergugah hatinya untuk memberikan kontribusi. Di sini tidak harus berupa biaya dana, Iya. tapi juga bisa mungkin punya program apa yang bisa bermanfaat untuk menjadi bekal hidup, kehidupan, dan penghidupan. Karena pada hakikatnya warga binaan atau narapidana yang masuk itu kan mengalami satu disorganisasi. Ada perpecahan dalam dirinya, Iya. yaitu terkait dengan kesatuan hubungan hidup antara dirinya dengan Tuhannya, itulah yang disebut hidup. Iya. Kemudian dirinya dengan keluarganya, itu yang disebut dengan kehidupan. Oke. Dan yang ketiga adalah dirinya dan bagaimana untuk mempertahankan kelangsungan hidup, tentu penghidupannya. Tiga hal ini yang menjadi PR kami, ini yang menjadi tugas kami. Menyatukan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan setiap warga binaan supaya bisa kembali kepada masyarakat menjadi manusia yang berguna dengan dasar Pancasila itu. Itu tidak mudah tentunya untuk menyatukan antara kehidupan kehidupan dan penghidupan seorang warga binaan yang kemudian melakukan dibina di lapas, kemudian setelah selesai masa hukumannya akan kembali kepada masyarakat. Tentunya prosesnya panjang ya Pak. Tapi terkait dengan risiko selain dari pembinaan yang tidak akan berlangsung dengan maksimal dengan adanya kepadatan di lapas itu, apakah ada risiko lain seperti munculnya kriminalitas di dalam lapas karena bersempit-sempitan kan Pak Ilham. Kalau kita bayangkan seperti itu ya Pak Ilham. Seperti apa Pak? Kita tarik dulu ke belakang ya. Artinya ini orang ini kan dari berbagai macam satu suku, latar belakang kehidupan, latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang kasus, karakter. Betul. Kumpul semua jadi satu. Dan jangankan lagi warga binaan. Kita saja taruhlah kaum intelektual mahasiswa kalau kumpul. Gimana sih? Ya kan? Apalagi ego-egoan itu ya, merasa paling gitu ya. Di masyarakat juga kan sama, ya kan? Kita di pasar, di mana ego itu akan muncul. Nah, bagaimana kita mengkondisikan dari berbagai perbedaan ini menjadi satu, tentulah itu tidak mudah. Tidak seperti membalikan telapak tangan gitu kan. Mungkin seperti mindset masyarakat, itu kan sudah di sana begitu. Ya memang teorinya seperti itu. Tetapi kami harus berupaya keras. Kami tidak akan cengeng. Kami tetap akan berupaya keras dengan segala keterbatasan ini. Kami tetap harus melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun dengan segala keterbatasan, dengan segala kepadatan dan risiko-risiko yang terjadi dengan hal tersebut. Satu lagi, seperti perkelahian. Itu pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu di Cipinang. Antara masih kesukuan masih ada di dalam. Medan, Ambon, dan sebagainya. Ini kalau tidak segera diselesaikan, perselisihan-perselisihan, gesekan-gesekan kecil, itu akan menjadi keributan antar blok. Karena mereka sudah dikuasai oleh masing-masing sukunya. Itu juga yang pernah terjadi. Nah, oleh karena itu, sekecil apapun persoalan harus selesai, tuntas, hari itu, saat itu juga. Nah, tentunya untuk mengatasi hal tersebut ada program-program tertentu yang dilaksanakan, termasuk pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan. Tapi bagaimana solusi mengatasi kepadatan tersebut? Nanti kita sambung ya Pak Ilham. Diskusi kita rehat dulu sejenak pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Dialog Riau Cemerlang. Kami akan segera kembali. Kembali bersama kami pemirsa dalam Dialog Riau Cemerlang, masih dengan topik mengatasi overcrowd atau kepadatan atau overkapasitas di rutan dan juga lapas di Provinsi Riau. Dan sekarang kita sudah hadir satu orang narasumber lagi, yaitu Kalapas kelas 2A Pekanbaru, Bapak Sabto Winarno. Assalamualaikum Pak Sabto. Waalaikumsalam. Kabar baik sore ini Pak Sabto? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, di segmen kedua ini kami juga sampaikan kepada Anda, terbuka ruang publik untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu solusi mengatasi overcrowd di rutan dan lapas yang ada di Provinsi Riau. Tadi di segmen pertama pemirsa, kita sudah dengarkan penjelasan dari Pak Maulidi Hilal, Kadif Pemasyarakatan Kemenkumham Riau, bahwa
tingkat hunian lapas yang ada di Riau ini sudah hampir 3 kali lipat over kapasitasnya. Itu secara umum untuk Provinsi Riau. Sekarang kita ingin tahu secara khusus di lapas kelas 2A Pekanbaru, seperti apa sih kondisi terkininya, Pak Sabto? Bagaimana tingkat kepadatannya, berapa persen kepadatannya, dan lain sebagainya. Silakan Pak Sabto. Baik, terima kasih. Untuk di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Pekanbaru saat ini sudah 3 kali lipat dari kapasitas yang seharusnya. Kondisi ini tentunya perlu penanganan khusus, pengelolaan khusus untuk penempatan, sehingga narapidana bisa merasa nyaman, sehingga merasa tenang dalam menjalani pidananya, gitu. Tentunya ini menjadi PR tersendiri, baik kami di Lembaga Pemasyarakatan pengelola langsung maupun dari Divisi Pemasyarakatan sebagai Bintor Wasdalnya, gitu. Alhamdulillah sampai saat ini keadaan di Lembaga Pemasyarakatan aman dan kondusif. Meskipun ada kepadatan 3 kali lipat, masih tetap aman Pak Sabto? Alhamdulillah aman kondusif. Tentunya ini dibarengi dengan pertama strategi pengamanan, yang kedua adalah program pembinaan yang membuat narapidana itu merasa nyaman karena diberikan pelayanan yang baik, program pembinaan yang bermanfaat nantinya setelah mereka kembali ke masyarakat, minimal bisa untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Dan bisa kembali kepada masyarakat. Dan kepada masyarakat. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Maulidi Hilal. Tapi kalau boleh kita tahu Pak Sabto, berapa jumlah hunian seharusnya dan berapa jumlah warga binaan yang sekarang menghuni lapas kelas 2 Pekanbaru ini agar bisa kita mendapatkan perbandingan begitu. Baik, sekarang jumlahnya hari ini per tanggal hari ini adalah 1.578. Ya. Untuk kapasitas itu 760. 760 untuk kapasitas, namun diisi oleh 1.578 warga binaan. Siap. Begitu ya. Baik. Ini kan kalau dilihat dari angkanya sudah hampir menuju 3 kali lipat ya, lebih dari 2 kali lipat begitu ya. Apa kemudian strategi yang dilakukan oleh pihak lapas sendiri untuk mengatasi resiko-resiko yang terjadi seperti perkelahian, kemudian dan lain sebagainya dengan adanya kepadatan di sebuah lapas itu? Bagaimana Pak Sabto? Pertama kita harus membuat mitigasi risiko terhadap gangguan keamanan yang kemungkinan bisa terjadi di lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, kita memberikan pelayanan yang baik kepada narapidana. Kita punya program itu adalah Sambung Rasa. Apa itu Pak? Sambung Rasa ini Kalapas dan pejabat struktural itu mendatangi ke blok hunian, kemudian menampung keluhan-keluhan, menampung aspirasi-aspirasi dari warga binaan, apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi curhatannya, itu kita tampung semua. Dan alhamdulillah itu merupakan suatu kritikan yang membangun bagi lapas, perbaikan pelayanan bagi lapas, yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya kita jadi tahu. Keluhan yang tadinya tidak tersampaikan, setelah kita turun ke lapangan dengan mengadakan program Sambung Rasa, akhirnya kita bisa menampung aspirasi itu. Kalau boleh tahu lagi nih Pak Sabto, biasanya yang disampaikan oleh para warga binaan kita, sahabat-sahabat kita ketika dilaksanakan program Sambung Rasa ini apa keluhan dari mereka? Rata-rata itu adalah menanyakan tentang bagaimana mendapatkan remisi, bagaimana mendapatkan asimilasi, iya, kemudian program integrasi yang lainnya, gitu. Apa itu? Berkaitan program integrasi yang lainnya seperti apa nih Pak Sabto? Ada PB, ada CB, ada CMK, ada CMB, gitu. Kemudian ada asimilasi rumah, gitu. Berkaitan dengan diterbitkannya Permenkumham nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Itu tentang syarat dan tata cara pemberian
remisi, asimilasi, Baik. cuti bagi keluarga, Baik. pembebasan syarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Ada syarat-syaratnya begitu ya. Ada syarat-syaratnya. Apakah ada apa ya curhatan dari warga binaan kawan-kawan kita terkait dengan over kapasitas di lapas atau seperti apa? Apakah menyampaikan hal itu juga kepada petugas lapas? Kami ada 68 pidana seumur hidup, satu orang pidana mati. Oke. Dan itu menjadi salah satu curhatan yang banyak kita terima, gitu, berkaitan dengan bagaimana untuk mengusulkan PK, Iya. gitu, bagaimana untuk mengusulkan gerasi, gitu. Dan ini kita layani dengan baik, gitu, dan kita udah punya rencana gitu untuk mengadakan penyuluhan hukum bagi narapidana yang mendapatkan hukuman pidana seumur hidup dan pidana mati dalam rangka untuk pengajuan gerasi Baik. maupun PK dengan kita mendatangkan narasumber dari luar. Kalau terkait dengan over kapasitas lapas, apakah tidak ada keluhan dari warga binaan? Tentunya dengan kapasitas yang sudah hampir 3 kali lipat, Iya. tentunya kita juga mendapatkan keluhan itu karena sudah otomatis tempatnya tidak cukup, Baik. sehingga strategi kita adalah meningkatkan tempat tidur yang tadinya ini 1 tingkat menjadi 2 tingkat. Itu salah satu strategi untuk kita memberikan pelayanan agar warga binaan nyaman dalam melaksanakan pidana. Baik, sejauh ini yang dilakukan adalah meningkatkan tempat tidur untuk memberikan kenyamanan kepada warga binaan, begitu Betul. ya Pak Sabto. Baik, saya kembali ke Pak Maulidi Hilal. Ini terkait dengan solusi apa yang kemudian diberikan untuk mengatasi permasalahan overcrowd ini di lapas dan juga rutan yang ada di Provinsi Riau. Seperti apa Pak Hilal? Ya, untuk idealnya itu ada penambahan lapas atau rutan. Ya, seperti sekarang yang sudah dilakukan itu di lapas Bagan Siapi-Api. Itu sekarang sudah mulai berjalan pembangunan lapas Bagan Siapi-Api yang letaknya di lokasi Ujung Tanjung, itu dekat Jalan Trans Sumatera. Ya. Nah, Idealnya seperti itu ya? idealnya Oke. seperti itu. Kemudian juga memang yang perlu dibangun seperti Pelalawan itu belum ada, itu mesti ditambah. Dan tempat-tempat yang kecil seperti di Taluk Kuantan itu tempatnya sudah sangat kecil, sempit sekali, itu perlu relokasi. Makanya kami pun sudah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah Taluk Kuantan, Kuansing, itu untuk memohon bantuan ada lokasi yang strategis, tentunya yang memadai untuk pembinaan itu berjalan. Namun mau sampai kapan? Ya. Itu kan jadi persoalan. Nambah tempat apa ya terus begitu terus, sementara tingkat kriminalitas akan terus bertambah. Seperti halnya sekarang. Iya, iya. Siapa yang membayangkan kalau di Riau saja sudah 13.000 lebih, dan itu hampir 90% itu narkoba. Baik. Nah, jadi tingkat kriminalitas ini memang yang mesti menjadi PR kita semua. Pemangku kewenangan, pemangku kebijakan pemerintah mesti ada terobosan-terobosan dalam bidang hukum pidana ini. Akan seperti apa nanti ke depan. Nah, jadi seperti di Bagan itu kita akan rencanakan dibangun bisa memuat sekitar 1.500. Baik. Nah, ini mungkin bisa mencairkan dari lapas rutan yang ada di wilayah Riau lainnya. Nah, kemudian juga di lapas narkotika yang juga sekarang sedang berjalan pembangunan. Kemarin baru kita kita bangun lagi di sana 1 blok lagi untuk hunian. Ya. Dan itu bisa menampung sekitar 200. Tapi dengan 3 kali lipat isi yang tadi itu, tentu ini pun belum memadai. Oleh karena itu ada solusi selain dari pembangunan pemerintah. lapas ini. Iya. Oke. Yaitu
Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Hauloly dari tahun 2020, 2021 dan 2022 ini dengan dikeluarkannya Permen Kumham yang pertama itu nomor 10 tahun 2020 yaitu asimilasi ke rumah. Asimilasi ke rumah. Yang dulunya ke rumah warga. Iya, warga binaannya. Baik, baik. Jadi asimilasi itu begini. Adalah suatu proses pembauran. Ini sebetulnya pentahapan. Karena kan tadi programnya itu mereka akan kembali ke masyarakat. Iya. Jadi sebelum kembali ke masyarakat ada tahapan-tahapannya. Supaya tidak shock secara psikis. Karena pasti setiap orang yang masuk ke dalam, satu, kepercayaan dirinya pasti akan turun. Iya. Jangankan kepada orang lain, mungkin kepada anaknya sendiri, dia tidak pede. Saya seorang ayah, mungkin melakukan pembunuhan, perampokan, atau sindikasi narkoba. Iya. Pasti dia akan hilang muka. Nah, bagaimana kita mengembalikan dulu kepercayaan dirinya, supaya dia bisa berdiri tegak di depan anaknya, bisa berdiri tegak di depan masyarakat. Ini satu PR, bagaimana proses itu berjalan. Nah, kemudian ketika melewati setengah masa pidana, dia bisa berbaur dengan masyarakat, seumpama dia bisa tentu dengan persyaratan yang sudah dipenuhi ya, mau bekerja di luar, nanti sore pulang. Ini tahapan-tahapan. Kemudian tadi yang sebutkan Pak Kalapas kelas 2 Pekanbaru, ada program integrasi. Nah, dengan Permenkumham nomor 10 tadi, kemudian disusul dengan diperpanjang di tahun 2022 ini, yang sudah bisa memasuki setengah masa pidana, asimilasinya di rumah karena musim pandemik. Jadi ada hikmahnya di pandemik ini, ya. Jadi sementara kita banyak keluhan, tetapi di sisi yang lain ada hikmahnya untuk warga binaan ini bisa menjalani asimilasi dan integrasinya di rumah. Baik. Dengan catatan tentu nanti akan ada proses mekanisme pelaporan yang akan ditangani oleh Balai Pemasyarakatan di instansi Kemenkumham juga. Baik, ini menarik, asimilasi ke rumah. Selain solusi yang ditawarkan adalah untuk membangun rutan ataupun lapas sebagai cara untuk mengurai kepadatan rutan dan lapas yang ada di Provinsi Riau. Namun kata Pak Hilal bahwa mau sampai kapan seperti itu, dan itu mungkin juga akan belum tentu menjadi solusi. Namun asimilasi ke rumah ini menimbulkan tanda tanya juga, Pak Hilal. Nanti Pak Sabto bisa menambahkan begitu ya. Ini syaratnya apa? Kemudian kepada warga binaan dengan kasus apa, dan bagaimana pengawasannya? Karena kan dia ditempatkan di rumah keluarganya, jauh dari lapas ataupun rutan itu sendiri. Seperti apa Pak Hilal? Jadi mereka ini nanti akan ada petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Nah, sebelumnya tentu ada beberapa kriteria pidana-pidana tertentu yang boleh, seperti narkoba yang tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian kalau tipikor tidak mendapatkan itu. Tipikor tidak? Ya. Kemudian nanti petugas PK ini akan mengambil penelitian masyarakat dulu. Diambil, kemudian akan di cross check rumahnya, seperti apa kondisinya. Nanti kalau memenuhi syarat, kita punya toolsnya, apakah yang bersangkutan ini akan berisiko atau tidak. Nah, kita akan berikan sesuai dengan persyaratan yang sudah kita tentukan. Ya. Terus kemudian nanti kita akan mintakan nomor handphone. Nomor handphone yang bersangkutan setelah pulang. Nah, karena pandemik, kita menghindari penyebaran virus ini, lapornya cukup dengan video call. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang kita lakukan di musim pandemik ini. Cukup video call 1 bulan sekali, mereka sudah. Gitu. Itu adalah alat kontrol kita. Baik. Tapi sebelum ke Pak Sabto, satu lagi, ini apakah sudah berjalan program asimilasi ke rumah ini atau hanya sudah berjalan? Sudah berjalan. Di tahun 2022 bahkan ini? Sudah sekitar 11.000 orang lebih yang kita keluarkan. 11.000 di Riau? Bukan 11.000. 4.000-an lebih. 4.000-an. Baik. Berarti sudah mengurangi hampir 100% ya. Dari 300% lebih tadi begitu ya, 4.000-an orang. Tapi yang nunggu di luar sudah banyak.
keluar, ini ada gantinya lagi. Jadi sedikit saya kasih informasi lagi, bocoran ini. Jadi sejak pandemik ini, semua tahanan-tahanan yang dari Polsek, Polres, Kejaksaan yang masih tahapannya penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan dan kejaksaan, itu kebijakan dari Pak Menteri Hukum dan HAM tetap berada di kepolisian, tetap berada di kejaksaan. Dan ini jumlahnya sudah 6 ribuan. Gitu. Yang boleh dipindahkan ke tempat kami yang akan sidang. Atau yang sudah putus. Boleh dipindahkan ke tempat kami. Untuk apa? Supaya penyebaran virus ini bisa kita hambat di luar. Berarti di kejaksaan, di kepolisian juga numpuk juga sekarang. Iya, betul. Makanya pihak kepolisian juga sudah teriak-teriak sama kami, kejaksaan juga sudah teriak-teriak. Ya, kita paling kita sama-sama maklum lah kondisi lagi kayak begini kita. Berangsur-angsur mengurai begitu ya Pak Hilal. Tapi secara aplikatif di lapas tentu ada persyaratan dan lain sebagainya. Berapa masa tahanan yang dilewati baru bisa mendapatkan asimilasi ke rumah ini. Kemudian apakah safety atau aman hanya dengan video call kemudian bisa benar-benar menjamin gitu Pak? Seperti apa Pak Sabto? Baik, jadi untuk asimilasi rumah ini kebijakan berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir. Regulasi ini sudah mengalami kurang lebih 3 kali perubahan, perpanjangan, sehingga yang terakhir ini perpanjangannya sampai dengan bulan Juli 2022. Baru minggu kemarin kita hari Sabtu kita memulangkan 7 orang untuk asimilasi rumah. Dan itu prosesnya kita serahkan ke Balai Pemasyarakatan. Kemudian untuk pengawasan selanjutnya melalui Balai Pemasyarakatan. Tentunya ini memerlukan strategi khusus dari Balai Pemasyarakatan untuk mengadakan pemantauan. Kasus apa saja yang boleh? Tadi Pak Hilal menyebutkan narkoba tidak lebih dari 5 tahun, kalau koruptor tidak bisa. Kemudian ada kasus-kasus apa lagi yang boleh dan tidak boleh nih Pak Sabto? Jadi betul yang disampaikan Pak Kadipas bahwa untuk kasus narkoba itu di bawah 5 tahun. Kemudian dengan kasus kriminal umum. Kriminal umum ini ada beberapa yang emang tidak diberikan juga, gitu. Yang diberikan apa saja? Yang diberikan misalkan adalah kasus pencurian. Kemudian kasus KDRT juga bisa. KDRT bisa. Kemudian ini masalah lagi kalau pulang ke rumah nanti KDRT lagi Pak. Kemudian kasus perkelahian. Iya. Kemudian kasus pengeroyokan gitu. Untuk kasus-kasus tentang perampokan, kemudian asusila, pembunuhan, kemudian kejahatan terhadap anak. Itu tidak diberikan. Termasuk pembunuhan juga termasuk tidak? Pembunuhan belum diberikan. Oke. Berapa masa lama dia menjalani hukuman kemudian baru mendapatkan program asimilasi ke rumah ini? Setengah dari menjalani pidana. Setengah. Oke. Tentunya ada tahapan-tahapan lagi nih, dan seperti yang Pak Hilal sebutkan ada penelitian ke lingkungan sekitar. Tentu ada asesmen di lingkungan sekitar dan harus dilakukan secara aplikatif di lapangan. Nanti kita bahas lagi ya Pak Hilal Pak Sabto ya. Kita jeda dulu dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi untuk bisa lebih rinci lagi membahas tentang program asimilasi ke rumah ini. Seperti apa safety-nya program ini dan sudah berapa banyak yang dikeluarkan. Tadi sudah disebutkan 4.000 begitu ya. Namun untuk Lapas Pekanbaru sudah berapa banyak nih yang mendapatkan program asimilasi ke rumah ini. Kami akan bahas itu usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Dialog Riau Cemerlang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Pembahasan semakin menarik terkait dengan solusi mengatasi overcrowd atau kepadatan di rutan dan juga lapas yang ada di Provinsi Riau. Selain dari pembangunan rumah tahanan baru atau lapas baru yang juga kemudian sedang berlangsung begitu, namun juga ada strategi lain di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan sejauh ini, yaitu asimilasi ke rumah kepada
beberapa kasus tindak pidana yang memang tidak semuanya seperti asusila tidak mendapatkan program ini, kemudian pembunuhan tidak mendapatkan program ini, melainkan tindak pidana umum mendapatkan program asimilasi ke rumah ini ya. Baik, sebelum dijelaskan lebih lanjut baik oleh Pak Hilal maupun Pak Sabto, saya kembali membuka kesempatan kepada pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan ya ataupun tanggapan terkait dengan tema kita kali ini begitu. Karena tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Hilal di kejaksaan maupun di kepolisian gitu ya, ini sudah mengantri ini. Calon-calon warga binaan baru begitu ya. Berarti ini menjadi permasalahan yang panjang sekali yang membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menguraikannya begitu ya. Saya kembali ke Pak Sabto. Silakan Pak Sabto terkait dengan asimilasi ke rumah ini. Setengah dari masa hukumannya kemudian dia mendapatkan program ini. Kemudian bagaimana ketika dia berada di rumahnya? Bagaimana pengawasan yang kita lakukan? Apakah safety hanya dengan menggunakan video call saja untuk laporan setiap harinya? Baik, jadi untuk kebijakan dalam masa pandemi ini, emang yang pilihan terbaik itu adalah dengan video call, gitu, untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan, kemudian kondisi yang bersangkutan, gitu. Pilihan terbaik sekarang ini adalah dengan video call, gitu. Karena emang untuk ya mendukung program pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan video call tersebut? Dengan video call. Dan sampai dengan hari ini sudah ada berapa warga binaan yang mendapatkan program ini khususnya dari Lapas Kelas 2 Pekanbaru? Alhamdulillah sampai hari ini itu 167 orang. 167 orang, oke. Sudah berjalan programnya? Sudah berjalan. Oke, saya ke Pak Hilal. Terkait dengan sekuritasnya lah, keamanannya atau safety-nya begitu dengan menjalankan program yang hanya dengan menggunakan video call. Kan bisa aja dia mematikan handphonenya atau menukar nomor handphonenya dan lain sebagainya. Potensi-potensi itu bisa saja terjadi. Seperti apa, Pak? Jadi itu memang satu kemudahan dari kita di masa pandemik ini. Ketika kemudian sulit dihubungi, nanti dari petugas Bapas itulah yang akan melakukan secara teknis. Ketika sudah putus, maka ini orang bisa ditarik lagi. Artinya dia sudah ada niat tidak baik. Sebetulnya ini satu kesempatan yang baik. Janganlah dilakukan hal-hal yang kemudian mencederai proses pembinaan itu sendiri. Ini kami sekaligus mengimbau kepada masyarakat yang mungkin keluarganya sedang menjalani asimilasi atau integrasi, ikuti saja. Toh mudah. Hanya sekedar, dan itu bisa di mana saja posisinya ya kan. Yang penting dia lapor diri bahwa saya ada. Dan cukup begini, udah oke. Setiap hari harus melapor? Tidak. Itu mekanismenya 1 bulan sekali. Sebetulnya kalau tidak ada pandemik, dia harus datang ke kantor Bapas. Lapor bahwa saya sudah ini, datang. Itu menunjukkan itikat baik dia. Dan kita sekaligus mengontrol seperti apa perkembangannya, sekarang sudah kerja di mana. Dan Balai Pemasyarakatan ini juga membantu juga seandainya masih ada yang menganggur dan sebagainya, ikut mencarikan pekerjaan juga. Kalau ada gitu kan, seperti kemarin kami kerjasama dengan santri tani Nadatul Ulama yang ada di Pekanbaru ini. Kita sudah ajak ke sana, ketemu dengan Pak Ustadznya. Ya kembali sih memang kepada minat dan bakat orang ya. Kalau yang malas melihat pertanian ya suntuk ya kan. Udah gitu tempatnya agak jauh pula, nggak ada sinyal handphone dan sebagainya. Itu jadi alasan-alasan. Tapi artinya kami melakukan upaya-upaya, tidak tinggal diam. Ya manalah yang bisa kita lakukan, karena untuk kembali bisa bekerja di perusahaan atau di mana kan tidak mudah mereka menerima. Untuk apalagi dengan ada embel-embel mantan napi atau narapidana. Stigma itu nggak mudah begitu saja lepas. Perlu satu proses pembuktian diri bahwa saya sudah berubah loh. Nah, ini yang perlu juga dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara kita yang sudah bebas. Ya harus tunjukkan pada masyarakat bahwa saya
sudah berubah. Baik, Pak Sabto, ini kan sudah ada 167 sahabat kita, warga binaan yang kemudian mendapatkan program ini. Apa kemudian evaluasi kita? Bagaimana keadaan mereka sekarang di luar? Sudahkah mendapatkan pekerjaan? Tentu ini menjadi input informasi yang didapatkan oleh petugas kita ya Pak ya, untuk memantau. Karena ini di luar mereka juga mengalami pembinaan sebenarnya, tidak dilepas begitu saja. Seperti apa Pak Sabto? Baik, jadi sampai hari ini Alhamdulillah program itu berjalan dengan baik, belum ada pelanggaran, sehingga kami menilai bahwa program asimilasi rumah itu berhasil. Gitu. Tentunya kita juga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, gitu. Karena salah satu keberhasilan pembinaan warga binaan itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah petugas, yang kedua warga binaan itu sendiri, yang ketiga adalah masyarakat. Sampai nyambung dengan yang sampaikan Pak Kadipas tadi bahwa kita memerlukan dukungan dari masyarakat untuk menerima warga binaan itu, sehingga lebih menguatkan lagi untuk merubah perilaku yang lebih baik lagi, sehingga tidak lagi mengulangi tindak pidananya. Oke, Pak Sabto, satu lagi sebelum saya ke Pak Hilal, apa kemudian tolok ukur yang kemudian kita tetapkan atau kita terapkan kepada keberhasilan program asimilasi ini? Dan bagaimana kalau mereka di luar sudah mendapatkan program ini dan melakukan tindak kejahatan yang sama atau tindak kejahatan lain, itu seperti apa tindakan yang akan kita lakukan? Tentunya secara umum ukurannya adalah tidak adanya pelanggaran ketentuan asimilasi rumah yang dilakukan. Yang kedua adalah tidak adanya pengulangan tindak pidana yang bersangkutan di luar. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Iya, bagaimana kalau mereka melakukan tindak kejahatan yang sama di luar atau tindak kejahatan baru? Ini bagaimana? Apakah programnya dicabut, balik lagi ke lapas atau seperti apa nih? Baik. Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran lagi di luar, tentunya itu adalah tentunya dicabut untuk asimilasi rumah, dan yang bersangkutan itu ditarik lagi ke dikembalikan lagi ke lapas untuk menjalani pidana lagi, ditambah dengan proses pidananya yang baru lagi. Oke, itu menjadi warning ya bagi sahabat-sahabat kita yang udah mendapatkan program ini, jangan sampai menyalahgunakannya, begitu ya, Pak Hilal. Terkait dengan program asimilasi ini apakah ada target kita sebenarnya dalam setahun sekian orang? Mengingatkan kepadatan di setiap lapas dan rutan di Riau ini kan sangat padat. Apakah ada target seperti itu sebenarnya? Iya, seperti apa? Kita target tentunya melihat angka-angka yang ada di masing-masing lapas dan rutan ya. Mengingat tadi juga di kejaksaan, di kepolisian juga mengantri begitu ya. Betul. Seperti Jadi apa, Pak? Kita memang tidak seperti halnya di tempat lain, kita target sekian. Jadi kita melihat angka, mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat, kita pilih karena ada tenggang waktu, ada durasi. Dari tahun 2022 atau 2021 sampai 2022 bulan Juni. Nah, itu hanya yang masa pidana tahun itu saja yang bisa keluar. Yang lebih dari itu kita nunggu 2022 setelah bulan Juni apakah masih ada perpanjangan. Nah, kita lihat situasi dan kondisi pandemi ini apakah masih lanjut atau tidak. Nanti pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM akan mengambil kebijakan perlukah diperpanjang asimilasi atau integrasi ke rumah atau tidak. Nah, kita lihat mudah-mudahan sih pandemik selesai. Tentunya itu yang kita harapkan. Baik. Jadi kemungkinannya program ini ditutup ketika pandemi selesai sebenarnya. Gitu. Balik ke cara lama regulasi lagi. Regulasi awal lagi. Tapi sedikit mungkin bocoran informasi Pak Hilal sebelum kita tutup dialog kita. Kita kan sekarang sedang fokus dengan asimilasi ke rumah gitu ya. Bagaimana dengan pembangunan rutan baru atau lapas baru? Seperti apa progres ataupun prospek ke depannya ini? Ini tahun ini kita akan lanjutkan untuk yang di Bagan, kita akan lanjutkan dengan pembangunan fisik karena kemarin baru pematangan lahan. Kemudian untuk di lapas narkotika akan dibangun kembali beberapa gedung blok hunian yang tentunya ini akan bisa menambah kapasitas hunian untuk yang di Kota Pekanbaru. Memang baru 2 tempat ini yang anggarannya sekarang sudah turun dan satu tempat lain lapas rutan belum ada, masih dalam rintisan karena kita perlu pendekatan dengan pemerintah setempat. Hanya saja untuk Balai Pemasyarakatan
tahun ini akan dibangun satu Bapas di Dumai. Oke. Karena di Pekanbaru ini baru satu. Dan dia teman-teman ini menangani sekitar 5.000 klien Provinsi Riau. Baik, ini tugas berat sebenarnya kepada Pak Hilal dan kawan-kawan, Pak Sabto juga dengan petugas di lapangan begitu. Tapi kami support tentunya, semoga program-program yang dicanangkan, perencanaan yang kemudian diterapkan bisa sukses dan berhasil sebagaimana yang kita harapkan. Kita berikan kesempatan kepada kedua narasumber kita untuk menyampaikan kesimpulan atau himbauan dan harapannya mungkin ya. Pak Sabto terlebih dahulu, silakan Pak Sabto. Baik, terima kasih. Tentunya kita berharap peran serta masyarakat dalam upaya pertama membantu dalam program pembinaan narapidana, yang kedua tentang keamanan. Alhamdulillah kita selalu mendapatkan patroli sambang baik dari kepolisian, dalam hal ini diwakili oleh Polresta, kemudian dari Brimob itu secara rutin memantau kondisi kita. Tentunya ini menjadi suatu atensi tersendiri bagi pimpinan kami di kantor wilayah dan di pusat untuk mengucapkan terima kasih atas perhatian dan peran serta dalam menjaga keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pekanbaru. Baik, terima kasih Pak Sabto. Pak Hilal silakan, apa yang ingin disampaikan? Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Riau yang telah membantu jajaran pemasyarakatan terkait dengan vaksinasi, serbuan vaksinasi di Lapas Rutan se-Provinsi Riau yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda. Kemudian juga kepada masyarakat tentunya, dalam hal ini keluarga dari warga binaan, mohon kiranya saudara-saudara kita yang sudah menjalani asimilasi, integrasi, itu tolong dijaga. Karena apa? Ketika mereka melakukan tindak pidana lagi, pasti kami akan cabut asimilasi, integrasinya kita akan cabut dan kembali ke lapas rutannya, kemudian menjalani pidana yang baru. Bertambah lama. Ya. Supaya keluarga kita tetap utuh, tolong dibantu, dinasehati, diarahkan, dan kami juga siap untuk terus melakukan pembinaan. Karena pembinaan ini ada dua, kepribadian dan pembinaan kemandirian. Baik. Untuk dirinya dan juga untuk bekal hidupnya ke depan. Baik. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, dan kita belum sempat membahas tentang program-program pembinaan yang dilakukan di lapas. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Pak Hilal, Pak Sabto. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Saya Muhammad Rizal mengucapkan terima kasih. Anda telah menyaksikan Dialog Riau Cemerlang, TVRI, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.